Bismillahirrahmanirrahim. Kula terangaken. Bismillahirrahmanirrahim. Terus niki termasuk napa ngaji spesial karena dalam tradisi Islam wonten wulan Muharram sekawan dimulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah kalian napa Muharram. Jadi salasun mutawaliyatun ngene Dzulqa'dah, Dzulhijjah napa Muharram, terus yang satu beda ngene iku Rejab. Terus dalam tradisi Islam wonten minha arba'atun hurum dimulai napa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus yang satu sendirian ngene napa Rejab. Terus ada satu lagi bulan istimewa gini napa Ramadan. Sing baru jenengan ngertosi ngaten. Terus dalam 4 bulan suci itu ada ritual-ritual suci. Niku Dzulhijjah gadah musim haji. Nggih, Muharram gadah peristiwa-peristiwa kenabian secara global niku mulai Nabi Adam ngantos Nabi Muhammad. Rejab wonten Mi'raj nggih, wonten apa? Mi'raj. Mun kula terangaken terus niki kula terangaken ngawi khas ahli Al-Qur'an, khas ahli Qur'an. Wa ma mana'an nasa ayyuminu isja'u. Sebetulnya manusia yang menghalangi mau iman itu hanya karena mereka cara berpikir apa betul Allah itu mengutus atau mentugaskan manusia sebagai mediator, sebagai apa? Rasul. Di Rasul bahasa Arab itu safir. Safir maknanya apa? Mediator. Makanya kalau sampean di konjen-konjen Arab jenis safaroh. Safaroh artinya apa? Konjen, perwakilan. Makanya dalam bahasa Arab dulu dan sekarang itu sama. Rasul itu maknanya delegasi. Sehingga dalam bahasa Arab biasa misalnya Rasulun Najron maknanya delegasi utusan orang Najron. Nggih. Kula baleni malih ben sampean tahu ya. Bahasa Rasul itu artinya sederhana, ya mau utusan atau mediator. Makanya kalau orang Arab bilang misalnya tukang pos atau apa yang jadi mediator, misalnya kayak paspor itu ya namanya risalatul mutajawizat, namanya surat yang bisa mengantar antar negara. Nggih, biro imigrasi, immigration itu kan transfer antar negara. Jadi napa risalatul mutajawizat. Tajawuzat maknanya saling melewati batas. Sehingga karena keyakinan manusia itu Allah itu tidak tersentuh, sehingga tidak tersentuh pula oleh manusia siapapun. Ketika ada informasi bahwa Muhammad itu Rasul, dia ini janggal. Aba asawwa basyara Rasulullah. Lalu teknisnya kayak apa? Allah yang tidak tersentuh di alam sana kemudian harus berhubungan dengan alam manusia. Nggih, niki rungokno tenan iki sampeyan. Makanya orang-orang itu janggal. Apa betul Allah yang tidak tersentuh kemudian mengutus Rasul? Mediatornya itu siapa? Lah cuma manusia itu punya kenaifan sendiri. Nggih niki rungokno tenan. Mulane ciri utama Rasul atau ulama atau wali mung sitok ikhlas. Usah gendho kaya apa nek ikhlas nek mlebu swarga. Timbang saleh tapi ora napa? Ikhlas. Sing ora iso mlebu swarga. Tiga kula niku kriminal kaya apa nggih ikhlas nek mlebu swarga awal. Tapi nek saleh kaya apa ora ikhlas iku ora iso mlebu swarga. Sampeyan tak tunjukkan kuncinya. Kenapa bisa demikian? Ngeten. Pertama kali Rasul jadi Rasul, yang menciri khaskan dia seorang Rasul itu hanya satu, yaitu ikhlas. Karena logika ikhlas ini yang nanti menyambung atau menjawab kejanggalan pertanyaan tadi. Apa betul Allah yang tidak tersentuh, yang di alam lain, yang beda semuanya dengan kita, kemudian punya hubungan spesial dengan manusia yang bernama Rasul? Caranya itu kayak apa? Sehingga manusia ya ngomong kafir gitu pinter, takokane deh. Kalau kamu Rasul harus disahkan oleh malaikat, dilegalkan oleh apa? Malaikat. Karena malaikat dianggap alam sing dekat dengan Allah. Paham? Tapi orang-orang kafir sendiri sebetulnya tidak pernah punya konsep malaikat itu apa, juga tidak punya. Tapi dia diasumsi malaikatlah yang paling mungkin jadi mediator antara manusia dan kalau balen ini bisa paham ya. Allah itu kan zat yang diyakini tidak tersentuh. Zaman jahiliyah wong nak nyebut Allah itu manfis sama, orang yang tidak tersentuh, adanya di langit.
Pokoknya dengan segala titah kebesarannya Allah itu tidak tersentuh. Lalu ketika ada seorang menganggap dirinya sebagai Rasul tentu janggal. Lewat apa? Ini ngrungokno tenan. Akhirnya mulai zaman Nabi Adam, terutama era Nabi Hud, Nabi Soleh, mesti orang-orang kafir itu semuanya bilang abasyaru yahdunana. Apa betul manusia itu bisa bawa nopo? Hidayat. In antum illa basarum misluna. Tenggene surat Yasin, kamu ya manusia kayak kita. In antum illa basarum misluna. Sebagian ayat in antum illa basarum mislukum, semuanya kayak manusia, kayak kita. Kenapa kamu menganggap diri kamu Rasul, saya tidak? Wong sama-sama berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini rungokno tenan. Nah, kenapa tadi saya mengatakan sebab itu ciri utama Rasul itu hanya satu, yaitu ikhlas. Cuma manusia ini naif. Ketika menyoal demikian, tingkat rasionalnya demikian, manusia punya kenaifan. Lho janggale apa nak Nabi Soleh itu ngaku Rasul? Janggale apa nak Nabi Hud itu ngaku Rasul? Janggale apa nak Nabi Muhammad ngaku Rasul? Toh syariate, toh ajarane muk sitok, wong kon nyembah Allah. Kecuali Muhammad ngongkon, aku iku Rasul, mulane hormati lan sembah. Aku iku Rasul, mulane golekno bojo, golekno dhuwit. Aku iki Rasul, mulane hormati. Kalau itu kelihatan salah, karena mengatasnamakan Allah, kemudian yang untung dia secara pribadi. Kalau baleni malih. Sebab itu tenggene surat Yasin di semua Al-Qur'an, ciri utama Rasul itu pasti pertama itu la ilaha illa ana fa'budni. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajr. Karena ketika manusia menyoal kenapa ada Rasul sementara Allah tidak tersentuh, penyoalan manusia begini ini bisa terjawab. Lho kowe kok janggal wong dadi Rasulullah. Wong syariate lan ajarane ya mung sitok, wong penyembah Allah Subhanahu wa taala. Wis ngono hakikate secara lahir Nabi ya disiksa, diintimidasi dan sebagainya. Toh tetap ngendikan kamu harusnya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula niku seneng nganti mati nggih seneng. Mbok dadi kiai rapati mulya nemen-nemen seneng. Dhewe ciri utama ikhlas iku nak wong balik ning pangeran. Nasib kula wis ngeten-ngeten mawon mun maksimal. Ana sing hormat, ana sing percaya loro telu men sedengan terus. Kula kakean. Musala mun kakean. Kakean tambah dadi hijab. Kakean dadi napa? Hijab. Kula umpama sing seneng siji loro men sedengan. Standar napa? Standar ada bagus. Dan niki kula crita nggih niki mergo niki penting zaman akhir. Kula cerita detail secara ilmiah. Manusia itu mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat itu punya asumsi. Asumsi ini kemudian oleh orang-orang Arab disebut malaikat. Sebelum ada Rasul pun mereka menganggap ada makhluk yang namanya malaikat yang lebih layak jadi mediator antara Allah dan manusia, bukan sama-sama manusia. Orang Cina punya terminologi itu dinamai dewa dewi. Zaman Yunani kuno sebelum Masehi juga ada dewa dewi. Jawa kuno juga iya. Untuk yang kejahatan dari Bathara Kala dan sebagainya, untuk yang apik dari resi siapa. Wong Islam di Nabi Khidir, wong gone pewayangan duwe sapa Dewa Ruci semanggon yoga napa sego. Sama, semua terminologi paham agama itu sama, istilah-istilahnya sama. Ya istilah-istilahnya apa? Sama. Ketika orang Arab bilang Allah itu harus satu, orang Jawa sudah bilang sahyang widil, zat yang serba apa? Isa. Makanya ketika Imam Ghazali menemukan bahwa Tuhan itu ada, itu bukan prestasi Islam. Semua dasar watak manusia itu tetap menemukan bahwa alam ini punya Tuhan. Sehingga dari awal Islam mengatakan agama Islam itu agama fitrah, agama yang sesuai kodrat manusia. Kodrat manusia itu apa? Yaitu meyakini bahwa di alam raya ini pasti ada Tuhan, ada penguasa. Paham ya? Menamakan Tuhan sebagai Allah lah itu yang baru ciri Islam, ya. Menamakan Tuhan sebagai Allah itu ciri apa? Islam. Tapi kalau sekedar alam raya ini ada penciptanya, ada Tuhannya, itu keyakinan semua, kepercayaan. Kemudian Kristen menambah itu Trinitas, itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Di zaman Yunani namanya Logos atau Logos itu. Terus zaman orang filsafat disebut akal awal, akal sani, akal apa? Salis ini teori-teori novel filsafat. Dalam Islam itu dikenal namanya Allah. Tapi dengan segala gelarnya
Tuhan, dengan segala status Tuhan, manusia itu tidak yakin bahwa antara manusia dan Allah itu ada mediator. Nah, ini sudah diperkara. Kok iso wong kenal pangeran terus untuk wahyu ke pangeran untuk tahu carane piye? Lah berhubung cara mulai dhisik misteri, maka banyak orang yang memberanikan diri ngaku jadi rasul. Semulai Lia Eden sampai Ahmad Ulam bin Mirza sampai dukun-dukun sing mujarab. Karena hubungan manusia dengan Allah itu ora tahu jelas. Paham ya? Orang tahu apa? Jelas. Yang memperjelas hubungan itu hanya satu, yang ini disebut di Quran. Ciri utama maka nali basyarin ayyutiyahu wahul kitab wal hukma wan nubuwah tsumma yaqula linnas kunu ibadalli walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Mulane kula niku ndonga terus pikir. Kula niku bejo nganti mati ku nak rapati mulya. Tapi ngeten iki ayat ngeten mboten populer. Cara rawuh mursyid kula dibengkolang tenan. Ya cuma nak bengkolang kula ya kuwalan tenan. Kira-kira nggih keramat kula nak urusan ayat niku keramat kula. Ciri utama seorang nabi niku jare pangeran wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Ciri utama seorang nabi itu tidak menganjurkan umatnya mentutuskan dia. Antat takidul malaikata wan nabiyyin ora trimo ulama ora trimo mursyid tapi napa wan nabiyyin. Jadi ngrungokno tenan. Ciri utama seorang rasul itu satu, dia mengajarkan kunu rabbaniyin. Ayolah kamu bertuhan, ayolah kamu kembali ke Tuhan. Dan kamu harus yakin bahwa tidak pernah seorang malaikat atau seorang nabi berkedudukan sama dengan Tuhan. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbab. Niki rungokno tenan. Kenapa demikian? Ketika hubungan manusia dengan Allah itu tidak terpecahkan secara logika, secara rasional. Yang paling rasional hanya satu. Titenane wong tetap nabi, tetap ulama, tetap wali hanya satu. Yaiku dekne mau nganjurno supaya wong seneng pangeran. Gampangane cara kowe kula ngeten. Kula niku jek eling pertama kali bapak wafat, saya pidato di depan santri, di depan orang-orang yang seneng bapak, kula bilang, jenengan kecewa mbek kiai ku oleh. Tapi kecewa mbek ajarane kiai ra oleh. Sampean bisa kecewa dengan saya, mungkin beda watak, beda visi, beda ide. Tidak boleh kecewa dengan ajaran saya. Ajaran iki kiai wong kon sujud ning pangeran, kon salat, nak ndonga ya njaluk pangeran ya sudah. Lah kecuali aku diajaran wong kon seneng aku nganti kultus. Wong kon ngimani aku, itu mungkin resiko, bisa ya bisa enggak. Tapi kalau orang disuruh seneng pangeran, disuruh njaluk ning pangeran selesai. Umpama aku keliru ya enggak ada masalah. Harusnya juga begitu. Seorang mursyid itu pasti benar saat mengatakan wis akeh njaluk ning pangeran. Istighosah ya wis ke njaluk ning pangeran. Wis nikmati wala wiridan la ilaha illallah. Tapi nek wis mulai, tapi mandine nak mbek aku. Lha iku perkara mesti. Paham, iku mulai perkara, mulai kriminal. Mun wonten mulai napa? Kriminal. Paham. Sanate mutabar nak lewat aku mulai kriminal. Tapi selagi hanya mukhlisina lahuddin, memurnikan agama hanya untuk Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mulane Nabi Muhammad ditedir kere, ning Mekah yo kere. Yo disia-sia wong. Tapi anggere takok imat wis kere ini yo tetep ngaku nabi. Ya tetep aku nabi. Lah tugas semua apa, Mat? Lah yo kowe tak penyembah pangeran niku tok. Lah hubungane mbek kowe, Mas. Aku yo kawula biasa, anak aku tetep kawula biasa. Yo ngoten. Mulang kertakok iki yang jenengan ulama, Gus ya ulama. Hasil ulama piye ngongkon wong seneng pangeran. Nah ambek jenengan lho, aku ya tetep wong biasa to, kena pas umat seneng ya seneng, ora ya ora, terserah kowe. Paham ya? Sebab itu Nabi itu bangga ketika beliau diberi gelar innaka mayyitu wa innahum mayyitu. Satu gelar yang tidak menguntungkan. Ning Quran itu ana gelare Nabi Muhammad itu sederhana banget, tapi itu menjadi benteng tauhid. Iku innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Nah lucu. Seorang nabi dari Sayyidul Awwalin wal Akhirin ning Quran mau digelari innaka sak temne sira Muhammad mayyitun ya bakal mati. Wa innahum lan sak temne kufar ya mayyitun bakal
Kenapa gelar ini begitu penting? Karena menjadi konstitusi tauhid, menjadi dasar tauhid. Jika Muhammad itu mati, maka dia jelas tidak Tuhan. Jika Muhammad itu mati, maka risalahnya Muhammad atas nama Muhammad akan berhenti. Tapi risalah Muhammad atas nama kebenaran orang nyembah Allah itu tidak akan berhenti. Mulane kula nyuwun nggih nek sampean dadi ulama nih, misale sak kula sing pengaruh duwe apa, ojo seneng. Nek sampean duwe ikhlas ojo seneng. Nggih biasa. Kula nek biasa lu ora ketunan nggih biasa, wong janggal nggih biasa. Kula pancen kurang ajar tak niati. Mboten kok terus asli kurang ajar mboten. Ya tapi mboten asli. Wah, kula niati. Sampeyan tak critani ini ilmiah secara tauhid dan saya bertanggung jawab di depan Allah. Ada gelar-gelar nabi yang ironisnya jarang diperkenalkan ke umat. Padahal gelar ini menjadi konstitusi ilmu tauhid. Misalnya gelarnya Nabi Muhammad, innaka mayyitun, mat kamu tetap mati nanti. Nabi Isa dengan ibunya wa ummuhu siddiqah. Ning Quran dikai gelar apa? Kana yakulani ta'am. Iku doyan sego. Jadi ada gelar-gelar kenabian yang tidak menguntungkan, gak prestis. Jadi Nabi Isa sak mboke digelarin apa kana ya doyan apa sego. Nabi Muhammad itu tahu untuk gelar innaka mayyit. Ana neh gelar afa imma ta'ufitila. Cek Muhammad itu mati cek dipateni. Dipateni kesane agak jaduk. Ora di hizib kesane. Ora di jimat. Tapi itu juga gelarnya Nabi. Afa imma ta'ufitila. Muhammad potensinya bisa mati atau bahkan matinya secara tragis bukan sekedar dibunuh. Ada nabi yang matinya itu dicincang, dimutilasi. Jadi Nabi Yahya bin Zakaria itu matinya dimutilasi. Orang itu mau mati biasa, dimutilasi. Tanyakan para pakar tarikh, matinya Nabi Zakaria apa? Dimutilasi. Dicincang oleh orang Yahudi. Sampai Quran kalau ngeritik orang Yahudi wa yaqtulunal anbiya bi ghairi apa? Hak ini pun Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu matinya dicincang, dimutilasi. Tapi gelar-gelar ini oleh para nabi itu bangga. Karena apa? Semakin ada gelar-gelar kemanusiaan, maka semakin kental bahwa yang Tuhan itu hanya Allah. Yang hebat juga hanya Allah. Sebab itu Nabi Isa dengan tanda kutip ono kecelakaan. Dia ini dikai mukjizat nguripno wong mati gelem. Akhirnya kepleset malah jaga pengen. Mana Nabi Muhammad gak tertarik dengan mukjizat. Nabi gak tertarik mukjizat sing rawan melesetno ora tertarik. Yo kesopanan dadi wong. Ajarane nek ditabok pipi kanan dikai pipi kiri. Ora tau ngecewakno wong. Sampai kaume wong kok sempurnane ngono. Nek ra anake pangeran ra mungkin. Gara-gara terlalu napa? Sempurna. Oh Nabi Muhammad itu nemen. Lha sampean tak critani. Nabi Muhammad itu dadi nabi sakwise gagale Nabi Isa dadi nabi. Yaiku dekne kepleset nganti diarani pengen. Nabi Muhammad itu saking nunjukno nek beliau itu manusa. Iku sering pidato ambek dahar. Hal yang mungkin tidak diperkenalkan para kiai karena wedi jatuh muruah. Nabi itu sering ngijazahno lafaz-lafaz sakral beda. Fana hasanah satan. Wa inni a'taitu lahu zira asatin wa huwa a'jabu ilaihi. Fana hasahunah satan. Nabi ketika tak beri sampil kambing itu suka sekali. Beliau nyokot saking senengnya Lahab. Dan saat Lahab itu beliau bilang ana sayyidul awalin. Saya adalah orang paling hebat mulai dulu sampai sekarang. Itu pas sampai dahar. Jadi Nabi itu sering bicara sakral justru pas sampai nopo dah. Sehingga itu dikenang oleh para ulama selain Siddiq Tablek Amanah Fatomah ditambahi Al-A'rad Al-Basariyah bahwa seorang Muhammad juga punya sisi kemanusiaan. Termasuk beliau juga makan, minum, nikah dan sebagainya. Ternyata sifat-sifat ini menguntungkan secara institusi tauhid. Karena semakin seorang Nabi kental basariyahnya, semakin beliau hanya didudukkan sebagai manusia. Yang didudukkan sebagai Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menguntungkan secara dakwah napa? Tauhid. Nggih. Paham? Lah Nabi Isa mboten kekhusyuan. Bener terus dadi ora tau salah, ora tau ngecewakno wong. Mulane Nabi Isa satu-satunya nabi sing kena audit carane dadi nabi itu diaudit. Mergo kesakralan. Mulane kula mau dadi wong sakral malah kena audit. Nabi Isa itu satu-satunya nabi yang cara dakwanya diaudit pangeran. Ini tenggene surat Maidah Nabi Isa ditakoki. Wa idz qala Allahu ya Isa, a anta qulta lin nasi takhuduni wa ummiya ilahi ini min dunillah.
Salem dakwah ku piye kok akhirnya disembah ku piye? Kok nang kowe sing ngajarno iku. Dadi Nabi Isa satu-satunya nabi sing sampeyan ketemu pangeran ditakoki anta qul talin nas takhiduni wa umya ilahi mintu. Kowe ku piye kok malah takon dadi nabi ben wong nyembah aku malah nyembah kowe iku piye? Iku tugale wong kon nglamar malah entuk sing dikokak. Kowe ku piye cara dadi nabi ku piye? Iku Nabi Isa kok. Lan nek aja kaget nek ana ulama kadang umat jazab iku ana ilmune, jazab kok ana ilmu. Kayak tak terang ilmu tuh. Lan akeh kiai-kiai tok akhirnya kadang sak enake dhewe. Wong kenal Balim Klaten liwat miso ya ketemu wong muni kakean. Ya kayak gitu. Bahasan mangli wong ngenang perkara anak bangga ana tamu lali dijedher kono ora usah mertamu aku. Akeh cerita-cerita orang yang dikenal wali sak urip-uripe miso ngono ilmune nggih. Sampeyan ora usah niru ora wali. Tapi ana ilmune. Wong sak kula mawon nek kurang ajar tak ilmu. Nggih. Mboten ngaji ilmu tuwa ben ngerti sampeyan. Karena secara konstitusi tauhid lebih menguntungkan kalau seorang nabi menonjol sisi basariyahnya ketimbang sawangane sakral kemudian menyentuh level paling ekstrim, yaitu nanti takut dianggap Tuhan. Paham ya? Nabi keliru-keliru, Nabi Musa keliru-keliru, budak Fir'aun melayu tenan. Nah ada para pangeran lho apa melayu bareng. Paham ya? Ya melayu tenan terbirit-birit tenan. Wah ketara manusia melayu tenan. Ketika ngadepi Saharatu Fir'aun nggih fa'auja safi nafsi khifatan Musa, ya meriang tenan. Paham ya? Nabi Muhammad gini. Jadi Nabi Muhammad itu jadi nabi 600 tahun setelah kegagalan Nabi Isa jadi nabi. Iku Nabi Isa gagal malah dianggap pangeran utawa. Iku tunggali misalnya kados kula sebagai ulama Quran, wong luwih seneng Gus Bak timbang seneng Quran iku gagal. Tapi nak wong jadi seneng Quran be aku biasa wae aku sukses. Napa? Sukses. Soale wong seneng Quran perkara tak ulang ngaji aku. Bariku be aku biasa wae sukses. Paham ya ana sing tak curiga, ana sing ora percaya, sukses. Berarti dadi ulama napa? Sukses. Lha ini tenan ilmu tuh. Karena saya tetap sebagai basariyah dan Quran tetap pada posisi yang paling sakral. Tapi nak walian Maji Quran ora enak nek rabe Gus Bal. Quran jadi sifati ra enak. Oh, gagal kok dadi kiai berarti gagal. Paham? Ini tenan mboten. Karena iki kasusnya kok Nabi Isa. Dekne sukses dadi wong sempurna malah dianggap anake pangeran. Pangerane sing ngangkat malah disaingi dekne. Iku sing disebut surat Maidah anta qulta linnasit takhiduni wa umya ilahini. Intilah satu-satunya nabi sing kena audit ngono Nabi Saka. Salem dadi nabi ku piye? Kok nganti akhirnya kowe malah sing disembah. Jangan-jangan kowe sing ngongkon. Wah bisa meriang tenan. Akhirnya Nabi Isa dawuh ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu wa rabbi wa rabbakum. Sak roh kula sing tak syariatno nggih tiyang tak nyembah jenengan Gusti. Terus wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihi. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiban apa ali. Ya Nabi Isa ora goblok jape pinter. Gusti, zaman kula tunggoni niku dereng ngoten. Bareng kula mati niku terus dadi ngoten niku. Nah, tapi niku ora kula wis mati urusane jenengan. Jenenge falamma tawaffaitani kunta antar raqiba ali. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Intu adzibhum fa innahum ibadu. Nah jenengan siksa niku kawulane jenengan. Ora kawula-kula. Nah, tapi itu apapun alasan Isa tetap jadi pengalaman bagi Nabi Muhammad bahwa sebuah pesona personal, ya, sebuah pesona personal itu akan gawat sekali. Lalu kalau rapati senang di presiden terlalu soleh, terlalu image-nya baik, gak pati senang. Sebuah negara itu yang baik kalau konstitusinya baik, undang-undangnya baik. Jangan pesona pribadi. Kalau pesona pribadi baik itu gawat. Nanti orang tidak ikhlas kalau nggak di Presiden Soekarno, karena melahirkan paham Soekarnoisme. Penggemar Soeharto tidak ikhlas kalau presiden tidak Soeharto, karena sudah fanatik harus Soehartoisme. Nanti penggemar SBY juga gitu, harus SBYisme. Negara ini gawat. Harusnya rakyatnya siap di presiden siapa saja asal sesuai konstitusi.
Jangan ada revolusi saat presiden tidak Soekarno. Penggemar Soekarno presiden harus berbau Soekarno. Penggemar Soeharto harus berbau Soeharto. Penggemar Gus Dur harus berbau apa? Gus Dur. Ini gawat, sebuah negara akan gawat kalau aturannya begini. Sebuah negara hanya bisa aman kalau konstitusinya dijalankan, undang-undangnya dijalankan. Meskipun harus ada personal yang jadi presiden. Faham ini perlu kalau terangkan. Mereka Nabi Muhammad itu menunjukkan sekali basariah. Nabi hebat kok mau digelari innaka mayyitun. Wah itu kan menyinggung gitu. Gelar kok terima apa? Innaka mayyitun. Mati sudah mati. Malah ning gone wa Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Gelare apa? Afa immata au qutila. Apa nak Muhammad mati terus matine dipateni ingkolaktum ala aqabikum, kowe nang kecewa mbek Islam, akhirnya balik kafir. Makanya ketika Nabi Muhammad wafat, sebesar Sayyidina Umar saja bilang mangqala inna Muhammadan qad mata qata'tu unuqahu fa inna ma huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa rabbah. Siapa berani bilang Muhammad mati, akan saya penggal lehernya. Muhammad sekarang sedang munajat kepada Allah sebagaimana Musa sedang munajat. Akhirnya ketika Nabi jelas-jelas wafat itu sahabat juga masih jeda, masih menunggu, merenung. Enggak berani memutuskan kalau seorang Muhammad yang dipuja-puja ternyata sekarang terbujur kaku. Enggak berani mengatakan itu mati. Apalagi di topan Sayyidina Umar pidato innama huwa yunaji rabbah. Lagi munajat. Akhirnya Abu Bakar rawuh, karena Abu Bakar memang terlambat. Beliau rawuh terus pidato. Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, ya Muhammad saiki mati. Wa mangkana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Kalau menyembah Allah, Allah selawase gak bakal mati. Terus Kanjeng Abu Bakar membaca ayat afa imma ta'au qutilang. Akhirnya apa? Status Muhammad dianggap mati adalah status terbesar untuk menyelamatkan tauhid. Sementara prestasi Isa sing dianggap munggah langit malah dadekno wong sirik. Gagah mati biasa. Maka jangan katakan kalau Muhammad tidak diangkat ke langit itu lebih tinggi Isa, tidak bisa. Justru Kanjeng Nabi matinya wajar menjaga konstitusi tauhid. Nabi Isa yang diangkat ke langit malah blunder, dianggap anaknya pangeran. Nabi Muhammad yang biasa dipendem malah konstitusi tauhid selamat. Mulane kula gak gemen mati biasa mawon. Mati setengah wong rapati percaya terus wong misoi barang cara kula gak aman. Wong kula nak kandha bojo kula, dhek aku nak mati. Soale anggere kuburan wis jero ya nang pendem. Serasa ndang iki gedhe cek iki cilik soale nak aku wong apik langsung mlebu swarga, nak wong elek dongan sak donya terus mlebu neraka. Wis padha wae. Terus sedengan mati gak ngel-ngel wong sak aku sedengan. Menawa kula nek wis mati, sakniki lah paling gak seneng. Kula nu bae iki lah paling gak seneng ditamoni. Sawangane kok ngel-ngel wong. Kula lah yo kangelan maksudnya dadi kok. Gus kula tak sowan jenengan napa ndak sowan badhe matur. Matur nek nek wis sowan bareng mau angel. Nggih masalah ini kula dadi kiai ora repot. Wong kon nyembah ning Allah itu sesuatu yang enggak repot. Sesuai fitrah manusia. Wong kon seneng Allah sesuai fitrah manusia. Dadi kiai ora usah repot. Wong ajarane sesuatu yang sesuai fitrah manusia. Kula nu mboten setuju ana ajaran ana muru'ah wong kudu jaga imes mboten setuju. Biasanya kanca-kanca pondok ini kadang jaga citra, kiai ngene ra pantes ngene ra pantes. Kula nate survei mulai dari Jogja sampai Bandung. Kula nate teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Madinah, teng putih-putih survei. Kula nate teng Bandung itu 2 bulan, jan survei. Niku di sebuah musala sing kiai ini tukang adol bulus, ngerti bulus? Kura-kura. Anggere esuk ya dagangan kura-kura, kadang ya dagangan pitik, bebek. Anake wedok wayu ya katokan cekak, khase wong Bandung anak kiai lah blodor. Lho ngene iku sing nyucup ya pirang-pirang. Angger bar magrib sing ngaji Quran ya pirang-pirang. Lah sing ngaji ya yakin nek wong katokan cekak iku haram. Sing ngaji ya yakin adol bulus ora apik. Tapi ya tetap ngaji. Itu menunjukkan bahwa kerinduan manusia terhadap Quran itu normal. Tanpa mensyaratkan pembawanya ideal. Kayak kula bejinan saya khusuk sampean. Aku sering ra ketunan omongan ngawur sampean omongan khusuk tertata. Tapi sampean tetap rindu mek ngaji Quran rindu. Sing gowo gendola rindu sampean. Jadi sebetulnya kebenaran tidak menggantung sama yang bawa, nggih. Sama yang orang banyak desa-desa sing kiyaine ra kambenan takwa ya diterima.
Salah ono kiai sing mensyaratkan dirinya nak gak kelambinan takwa ora pantes, kiai ora kelambinan takwa. Jajal lah wis kiai tetep biasa wae. Engko pun ya tetep padha wae. Karena sebetulnya orang mencintai agama itu kerinduan terhadap kebenaran. Sakjane wong dinabeni Nabi Muhammad bar Nabi Isa kudune kecewa. Nabi Isa itu sempurna. Gak tahu maisoi wong ditabuk pipi kiri, dikekno pipi kanan dan sebalik. Nah omongan terukur. Wes pokoke apik. Padahal Nabi Muhammad boten, tabuke wong kan nabuk, ajarannya Muhammad nek diperangi kan merangi. Ajarannya wis beda banget mek Nabi Isa. Sayyidina Umar oleh nerusno wis kereng meneh, kowe dibikin tersinggung ora tersinggung, kowe khimar, ajarane Umar malah parah meneh. Manis tuh riba walam yahdab bawakal himar. Paham? Tapi Nabi Muhammad sukses jadi nabi. Suksesnya karena orang khas ajarannya Nabi Muhammad, orang bertauhid. Orang apa? Bertauhid. Malah Nabi ini untuk gelar al-arat al-basariyah, hanya seorang manusia. Tapi dari awal Nabi Muhammad jujur, tiap pidato mesti dimulai qul innama ana basarum mislukum. Bukan sabi hukum tapi mislukum. Dalam bahasa Arab mislu itu persis. Kalau sibhun itu serupa, anak mislu apa? Persis. Setiap kali Nabi Muhammad pidato mesti dimulai qul innama ana basarum mislukum. Aku manusia persis kowe. Cuma aku untuk wahyu, untuk nobat kenabian, dinobatno sebagai nabi. Ajarannya innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Pangerane muk sitok. Iku mulane sembah. Fastaqimu ilaihi, kamu harus menuju Tuhan. Jadi nabi ora tahu bakas awake pisan tok kawitan pidato. Aku manusa persis kowe. Aku dadi nabi. Lah ciri utama aku dadi nabi, kowe iku nyembah pangeran sing tenanan. Yo menuju ning pangeran, istighfar ning pangeran. Wis awake ora tau dibakas. Mulane nak tiang-tiang sing menyentuh ilmu hakikat luwih bangga Nabi Muhammad kabundut dipendem ning tanah timbang diarani muka langit. Malah repot. Iku ponakane pangeran tanake malah repot. Sekarwan ning bumi ketok manusa, misane bar. Konstitusi tauhid aman, napa? Aman. Paham? Ini ilmu tua dan zaman harus paham dan harus bangga. Sebab itu Nabi Muhammad untuk gelar Sayyidul Awalin wal Akhirin. Justru dengan kemanusiaannya yang sederhana, beliau jadi sayyid, jadi tuan betul. Dan kiai rapati sempurna itu malah baru. Mergo penggantine sapa wong ikhlas.